Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Di video ini membahas tentang latihan soal IPA dari materi tekanan, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi sebagai bahan persiapan penilaian akhir tahun. Disimak baik-baik ya. Langsung saja ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jika diberikan gaya yang sama pada masing-masing balok, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah, nah ini berkaitan dengan konsep tekanan ya adik-adik. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas alas atau luas bidang tekan. Karena gayanya sama pada masing-masing balok, sehingga yang berpengaruh hanya luas alasnya saja. Artinya, jika luas alasnya besar, maka tekanannya kecil. Dan sebaliknya, jika luas alasnya kecil, maka tekanannya besar. Ingat ya, luas alas selalu berada di paling bawah benda. Dari keempat gambar ini, yang memiliki luas alas paling besar adalah gambar nomor 3. Perhatikan bagian bawah ini ya. Nah, karena gambar nomor 3 memiliki luas alas yang paling besar, sehingga tekanannya yang paling kecil. Selanjutnya, untuk yang luas alasnya paling kecil ada di gambar nomor 1. Lihat bagian bawah yang ini, ujungnya runcing kan? Ini menandakan bahwa luas alasnya paling kecil. Sehingga karena luas alasnya paling kecil, memiliki tekanan yang terbesar. Sekarang kita cek satu persatu ya. Untuk benda 1 memiliki tekanan terkecil, yang ini salah. Benda 2 memiliki tekanan terbesar, yang ini juga salah. Benda 3 memiliki tekanan yang terkecil, nah ini betul ya, karena memiliki luas alas yang paling besar. Nah ini juga betul, sehingga jawabannya yang C. Sedangkan yang D, benda 4 memiliki tekanan terbesar, sudah pasti salah kan? Lanjut ke nomor 2, perhatikan 4 ekor ikan di akuarium berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah ini berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis salah satunya dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Nah, dari keempat ikan ini, yang paling dalam adalah ikan D, sehingga tekanan hidrostatis ikan D yang paling besar. Tekanan hidrostatis ikan D ini lebih besar dibandingkan ikan B. Ikan B memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan ikan A. Dan ikan A memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan ikan C. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tekanan hidrostatis pada ikan D lebih besar daripada ikan B. Ikan B lebih besar daripada ikan A. Dan ikan A lebih besar daripada ikan C. Berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar ikan yang berada di akuarium berikut. Apabila massa jenis air 1 gram per cm kubik dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah, nah untuk menghitung berapa tekanan hidrostatis, maka kita gunakan rumus pH sama dengan Rho kali G dikali dengan H. Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Kita masukkan yuk angka-angkanya. Yang pertama adalah Rho atau massa jenis. Di sini diketahui massa jenis airnya sebesar 1 gram per cm kubik. Ingat ya, massa jenis harus kita ubah satuannya menjadi kilogram per meter kubik. Setiap 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga pada saat kita masukkan ke rumus, massa jenis di sini sudah dalam bentuk 1000 kg per meter kubik dikali nilai gravitasinya 10 dikali dengan kedalaman. Nah, kedalaman harus diukur dari atas permukaan air sampai si ikan berada. Artinya, untuk menghitung kedalaman harus dari sini sampai sini ya. Ini adalah nilai H atau kedalamannya. Nah, untuk menghitung nilai H, kita lihat tinggi air keseluruhan yaitu 90 cm. Sedangkan dari dasar sampai ke ikan 20 cm. Sehingga nilai H atau kedalaman ikannya adalah 90 dikurangi dengan 20 cm. Jadi, H-nya adalah 70 cm.
Nah, kita masukkan ke sini ya, 70 cm. Karena satuan kedalaman harus menggunakan satuan meter, sehingga 70 cm ini harus kita bagi dengan 100. Ini untuk mengubah dari cm menjadi meter ya. Nah, untuk mempermudah, kita coret dulu nolnya 2 di bawah dan coret 02 di atas. Ini boleh juga dengan yang ini. Sehingga 1000 dikali 1 dikali dengan 7, jawabannya adalah 7000 Pascal. Yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar mesin pengangkat mobil hidrolik berikut. Gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat mobil dengan berat 6000 Newton adalah, nah untuk mesin pengangkat mobil hidrolik seperti ini menggunakan rumus tentang hukum Pascal. Ingat rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jangan lupa ya rumusnya. Nah, F1 kita anggap yang ini. A1-nya adalah luas penampang kecil yang ini, F2 sebagai berat mobilnya yang ini, dan A2 sebagai luas penampang yang besar yang ini. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. F1 yang akan kita cari, sehingga kita tulis kembali F1 per A1-nya adalah 1,5 sama dengan F2 adalah berat mobilnya yang ini 6000 Newton dibagi A2-nya adalah 4. Kita tulis kembali yang sebelah kiri, F1 per 1,5 sama dengan 6000 dibagi 4 adalah 1500. Yang kita butuhkan adalah besarnya nilai F1, sehingga F1 sama dengan 1,5 ini kita pindahkan naik ke atas dikalikan dengan 1500. Jadi 1,5 dikali dengan 1500. Nah, 1,5 dikali dengan 1500, jawabannya adalah 2250 Newton. Yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Benda berikut yang memanfaatkan hukum Archimedes antara lain. Nah, untuk konsep tentang hukum Archimedes, adik-adik cukup mengingat 3 posisi benda jika diletakkan di dalam air. Bisa tenggelam, bisa terapung, dan bisa juga melayang. Nah, sekarang kita lihat pilihan-pilihan jawabannya. Yang A, rem hidrolik. Nah, ini salah karena rem hidrolik memanfaatkan hukum Pascal. Sedangkan kapal selam dan jembatan ponton ini betul ya memanfaatkan hukum Archimedes. Yang B, teko, toren air, dan juga water pass, tiga-tiganya memanfaatkan hukum bejana berhubungan. Yang C, rem hidrolik, pompa hidrolik, dan mesin pengangkat mobil hidrolik, tiga-tiganya memanfaatkan hukum Pascal. Ingat saja ya, setiap yang diakhiri dengan kata hidrolik pasti berkaitan dengan hukum Pascal. Yang D, kapal selam, jembatan ponton, dan rakit. Nah, ini betul ya, tiga-tiganya berkaitan dengan hukum Archimedes. Kapal selam bisa ada di posisi tenggelam, terapung, ataupun melayang. Jembatan ponton biasanya selalu ada di posisi terapung. Rakit pun selalu berada di posisi terapung. Sehingga kapal selam, jembatan ponton, dan rakit menggunakan hukum Archimedes. Kita lanjutkan ke nomor 6. Kota Z berada 500 meter di atas permukaan laut. Tekanan atmosfer kota Z adalah, nah untuk menjawab soal ini, ingat ya, setiap naik 100 meter dari permukaan laut, maka tekanannya berkurang 1 cm Hg. Bagaimana kalau naiknya 200 meter? Kalau naiknya 200 meter, maka tekanan berkurang 2 cm Hg. Begitu seterusnya. Nah, karena di soal ini kota Z berada 500 meter di atas permukaan air laut, sehingga naiknya 500 meter. Nah, karena naik 500 meter, maka tekanannya berkurang 5 cm Hg. Adik-adik masih ingat tekanan normalnya berapa? Untuk tekanan udara yang normal sebesar 76 cm Hg. Karena kota Z naik 500 meter dan berkurang 5 cm, sehingga 76 harus dikurangi 5. Jadi jawabannya 71 cm Hg. Yang C. Berikutnya untuk soal nomor 7. Perhatikan gambar percobaan menggunakan neraca pegas berikut. Gaya apung pada percobaan tersebut adalah, untuk menghitung gaya apung, adik-adik cukup mengingat FA sama dengan WU dikurangi dengan WA. Artinya gaya apung adalah berat benda saat di udara dikurangi berat benda saat di air. Nah, berat benda saat di udara artinya bendanya masih digantung ya. Nah, yang ini adalah WU.
Dan berat benda pada saat dimasukkan ke dalam air adalah yang ini, WA. Sehingga WU-nya 20 Newton dan WA-nya 15 Newton. 20 dikurangi 15 adalah 5 Newton. Nah, jadi gaya apungnya adalah 5 Newton. Jawabannya yang D. Nomor 8. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait bagian organ pernapasan manusia adalah yang A, faring berupa cincin tulang rawan yang terdapat silia. Nah, yang ini kurang tepat ya. Karena faring adalah persimpangan antara hidung, tenggorokan, dan juga kerongkongan. Yang B, laring terdapat pita suara dan memiliki epiglotis. Nah, ini betul. Jawabannya yang B. Kalau yang C, alveolus berbentuk gelembung berasal dari percabangan bronkus. Nah, alveolus memang berbentuk gelembung, tapi bukan berasal dari percabangan bronkus ya. Seharusnya berasal dari percabangan bronchiolus. Sedangkan yang D, trakea merupakan cabang bronchiolus yang banyak terdapat kapiler darah. Nah, ini juga salah. Trakea berupa cincin tulang rawan, terdapat silia atau rambut-rambut halus dan akan bercabang membentuk bronkus, bukan bronchiolus. Lanjut ke nomor 9. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan frekuensi pernapasan adalah yang A, pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih kecil daripada wanita. Salah ya, karena pria harusnya memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar daripada wanita. Yang B, anak bayi memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Nah, ini kemungkinannya betul. Jawabannya berarti yang B. Anak bayi memiliki paru-paru yang belum sempurna seperti halnya paru-paru dewasa, sehingga frekuensi pernapasannya pasti lebih cepat dibandingkan pada saat sudah dewasa. Yang C, orang yang kedinginan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak kedinginan. Nah, ini salah. Seharusnya orang yang kedinginan frekuensinya lebih tinggi, karena pada saat kedinginan membutuhkan oksigen yang lebih banyak agar dapat menghangatkan tubuh. Yang D, orang yang sedang berolahraga memiliki frekuensi pernapasan yang lebih lambat dibandingkan saat tidur. Nah, ini juga salah. Seharusnya orang yang sedang berolahraga atau beraktivitas tinggi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan saat tidur atau tidak beraktivitas. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gambar tersebut adalah, nah sesuai dengan gambar, adik-adik lihat tanda panahnya ya, yang menuju ke bagian hidung. Nah, karena tanda panahnya masuk ke dalam, sehingga orang tersebut sedang melakukan proses menghirup udara atau dikenal dengan nama inspirasi. Inspirasi artinya udara masuk. Pada saat terjadi inspirasi, maka rongga dada akan membesar, paru-paru ikut mengembang, dan tekanan udara yang ada di dalam paru-paru akan mengecil, sehingga udara akan masuk. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Karena terjadi inspirasi, sehingga pilihan B dan pilihan yang D sudah pasti salah ya. Kalau yang A, inspirasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengembang. Nah, ini ada yang salah. Rongga dada seharusnya membesar, bukan mengecil. Jadi, jawabannya sudah pasti yang C. Inspirasi, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil. Ya, ini betul. Lanjut ke nomor 11. Penyakit pada sistem pernapasan berikut yang tepat beserta dengan penjelasannya adalah untuk yang A, TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi alveolus pada paru-paru. Nah, ini betul ya. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi alveolus paru-paru sehingga pada saat batuk biasanya disertai dengan darah. Darah tersebut berasal dari alveolus yang diinfeksi oleh bakteri tersebut. Jawabannya yang A. Sedangkan radang paru-paru bukan disebabkan oleh Salmonella typhosa, tetapi disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang C, asfiksi terjadi jika saluran pernapasan mengalami penyumbatan. Nah, ini salah. Seharusnya yang mengalami penyumbatan adalah penyakit asma. Dan yang ini, asma adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang ini juga salah. Seharusnya gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan adalah penyakit asfiksi. Jadi yang C dan yang D tertukar ya. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar saluran ginjal berikut. Nama, bagian, dan fungsinya yang sesuai adalah untuk gambar nomor 1 adalah ginjal. Gambar nomor 2 adalah ureter.
Gambar nomor 3 adalah kantung kemih dan gambar terakhir nomor 4 adalah uretra. Jangan tertukar ya adik-adik antara ureter dan juga uretra. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya ya. Gambar nomor 1, ginjal, betul. Fungsinya tempat merombak eritrosit yang sudah tua atau rusak. Nah, ini salah. Seharusnya ginjal berfungsi untuk tempat penyaringan darah yang hasilnya berupa urin. Gambar nomor 2 adalah uretra, yang ini salah. Gambar nomor 3, kandung kemih, betul. Kemudian fungsinya tempat menyimpan urin sementara. Nah, ini juga betul. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan gambar nomor 4, nama organnya ureter, ya ini salah ya. Terbalik antara ureter dan juga uretra. Lanjut ke soal nomor 13. Proses pembuatan urin terdiri dari 3 tahapan. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait dengan hal tersebut adalah yang A, filtrasi penyaringan darah urin sekunder. Kesalahannya ada di nama urinnya ya. Seharusnya urin yang dihasilkan di tahap filtrasi adalah urin primer. Yang B, reabsorpsi penyerapan kembali zat yang masih berguna urin primer. Nah, ini juga salah. Seharusnya urin sekunder. Yang C, augmentasi penambahan mineral urin sejati. Nah, ini betul ya, jawabannya yang C. Sedangkan yang D, adsorpsi penyerapan zat urin sekunder. Yang ini salah karena di tahap proses pembentukan urin tidak ada kata adsorpsi. Yang ada hanya 3 tahapan saja, filtrasi sebagai proses penyaringan darah, reabsorpsi penyerapan kembali zat yang masih berguna, dan juga augmentasi penambahan mineral atau penambahan zat-zat yang tidak berguna. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar struktur kulit manusia berikut. Bagian yang ditunjuk X adalah, nah untuk bagian yang ditunjuk X ini dekat dengan rambut ya, atau bagian akar rambut. Nah, nama bagiannya adalah kelenjar minyak, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, selain ada kelenjar minyak, di kulit pun ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat adanya di bagian sini nih. Ini adalah kelenjar keringatnya. Sedangkan yang berwarna kuning dan terletak di paling bawah ini adalah jaringan lemak atau biasa disebut sebagai adiposa. Diingat-ingat kembali adik-adik. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 15. Pak Supri memeriksakan dirinya ke dokter karena menderita penyakit tertentu. Setelah dicek di laboratorium, ternyata dalam urin Pak Supri terdapat glukosa. Berdasarkan hasil cek laboratorium, penyakit yang diderita Pak Supri adalah karena urin Pak Supri terdapat glukosa atau gula, sehingga Pak Supri menderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Jawabannya yang D. Untuk batu ginjal, akibat dari adanya pengendapan garam kalsium di saluran ginjal. Diabetes insipidus terjadi jika volume urin terlalu banyak karena disebabkan kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Sedangkan untuk albuminuria adalah penyakit ditandai dengan urinnya terdapat albumin atau protein akibat kerusakan bagian glomerulus. Baiklah adik-adik, untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan ke part 2-nya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.